Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sifat, NIM 1865546. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah saya buat, yaitu sewa gedung untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah praktikum sistem terdistribusi dan keamanan. Di sini saya dari kelas A. Nah, selanjutnya sebelum kita menganjak kepada penjelasan dari sebuah aplikasi yang telah saya buat, yaitu sewa gedung, saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan dari API ini. Nah, API ini adalah sebagai berbagi data antar aplikasi yang berbeda, sehingga untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi dengan cara menyediakan sebuah fungsi yang terpisah, sehingga tidak perlu lagi membuat fitur yang serupa. Jadi API-nya adalah sebuah software yang mengintegrasikan antar aplikasi yang kita buat dengan aplikasi yang lain, dengan tujuan untuk saling berbagi data antara aplikasi yang sudah diintegrasikan tersebut. Ini adalah penjelasan sedikit tentang API-nya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah saya buat, yaitu sewa gedung. Di mana di dalam sewa gedung ini terdapat 2 REST server dan 1 REST client. Di mana untuk REST server pertama yaitu sewa gedung 1, di mana sewa gedung 1 ini adalah berupa database, dan REST server yang kedua adalah sewa gedung 2, ini juga berupa database. Nah, kemudian untuk database pertama yaitu terdapat tabel booking, di mana dalam tabel booking ini terdapat ID, user ID, gedung ID-nya, kemudian adalah total harga dari booking. Untuk tabel yang kedua yaitu tabel user, di mana di dalam tabel user terdapat ID, nama, email, dan password. Kemudian untuk REST server kedua atau sewa gedung 2 terdapat tabel gedung, di mana di dalam tabel gedung terdapat ID, nama, alamat, harga, dan deskripsi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang REST client-nya. Nah, di mana REST client ini dapat menampilkan daftar gedung, kemudian login dan register usernya, kemudian menampilkan data secara detail dari gedungnya, kemudian user dapat membooking atau menyewa dari sebuah gedungnya. Oke, sebelumnya di sini saya menggunakan framework Laravel, di mana di dalam framework ini saya sudah menjalankannya. Nah, untuk port server untuk port servernya saya menggunakan port server 8000, dan untuk port client-nya saya menggunakan port 8001. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang untuk servernya, yaitu sewa gedung di server. Nah, untuk IP-nya saya buat di sini dari tabel tadi atau dari database tadi, dari 2 server dijadikan satu, yaitu terdapat login, register, ada logout, user, dan ada gedung dan booking. Nah, di mana API ini nanti akan dijalankan atau bagaimana Laravel menjalankan API ini. Nah, di sini ada folder controller, di mana di dalam folder controller ini terdapat out controllers. Di dalam out controllers ini terdapat berbagai function. Yang pertama ada function login, dan di mana function login ini membutuhkan email dan password untuk bisa masuk atau bisa login ke dalam sebuah aplikasinya. Kemudian jika email dan atau password salah, maka terdapat message loginnya gagal. Kemudian ada juga function logout. Nah, ini adalah controls dari out, kemudian ada controls dari bookingnya. Nah, di dalam booking ini adalah ada function index, di mana gedung nanti yang diambil adalah berdasarkan ID. Jadi ID gedung. Oke, dan kemudian adalah function store-nya. Nah, ini adalah function store-nya, di mana ini adalah nanti menampilkan keseluruhan yang telah kita booking. Nanti yang akan dipanggil di sewa gedung kliennya atau di REST kliennya.
Di sini adalah semuanya adalah berbentuk JSON, di mana kita dapat melihatnya di Postman. Ini adalah bentuk JSON-nya dari sebuah gedung yang telah saya masukkan. Oke, kembali lagi. Kemudian ada gedung controllers, di mana di dalam gedung controllers ini terdapat ada function index-nya, kemudian ada function show berdasarkan ID-nya. Oke. Untuk sewa gedung di servernya itu yang dapat saya untuk sewa gedung di server seperti itu, bagaimana alurnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam sewa gedung yang kliennya, di mana sewa gedung klien yang ini memanggil dari server dari sewa gedungnya. Oke. Nah, sebelumnya saya akan menjalankan aplikasinya. Maaf, saya akan logout dulu. Nah, pertama-tama kita akan melakukan register. Masukkan nama, emailnya, dan passwordnya. Nah, di sini data berhasil ditambahkan. Kemudian lanjut kepada login untuk masuk ke dalam sebuah aplikasi. Ini tadi saya Oke, nah di sini kita masuk di halaman home-nya. Ini adalah tampilan halaman home-nya dari sewa gedung yang telah saya buat. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dari register dan loginnya tadi di dalam sewa gedung kliennya. Oke. Sebelumnya di sewa gedung klien ini terdapat web, di mana di sini ada mengambil get login, ada post login dan logoutnya, juga mengambil get register, post register, kemudian ada juga get gedung dan post gedung dan login. Oke, selanjutnya bagaimana tadi bisa register berjalan. Nah, di sini klien itu memanggil dari servernya tadi yang telah API yang telah saya buat, dan di sini register harus memberikan data nama, email, dan password. Itu dengan request post dengan URL IP out register. Dengan headersnya adalah content type. Oke, itu adalah untuk registernya. Kemudian untuk loginnya tadi seperti ini, sama juga kita memanggil dari base URI-nya adalah localhost 8000, di mana di mana 8000 ini adalah port dari sebelah server. Maaf, saya lupa bahasanya. Adalah port dari servernya dengan mengambil get API out usernya. Jadi mengambil user yang telah kita masukkan dari dalam tadi. Nah, maaf, ini juga kelewat tadi, di mana di sini ada request email dan password yang telah kita registerkan tadi. Dan post API out login. Oke, untuk loginnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam home-nya. Nah, di dalam home ini saya menampilkan data-data gedung keseluruhannya. Ini adalah data-data gedung yang telah saya masukkan. Nah, di sini menggunakan home. Nah, di dalam home ini terdapat kita memanggil package API gedung. Jadi mengambil keseluruhan gedungnya. Oke, kemudian untuk masuk kepada menu selanjutnya, yaitu adalah menu login atau menu luar.
Nah, di sini adalah deskripsinya. Ini adalah nama gedungnya, ini ada deskripsi, harganya, kemudian adalah tanggal bookingnya. Nah, kita masukkan tanggal booking, contoh hari ini, booking sekarang. Nah, ini adalah gedung berhasil di booking. Nah, ini masuk di dalam booking, masuk di dalam gedung controller. Nah, di mana di dalam gedung controller ini menampilkan ID. So, ada function show ID, di mana hanya ID yang kita minta saja untuk bisa kita booking. Jadi menampilkan ID. Oke, sama juga di sini juga kayaknya memanggil dari server. Oke. Nah, kemudian ada function booking, di mana gedung yang dengan ID gedung tadi dan total harganya kita dapat menyewa gedung, dan apabila berhasil maka gedung berhasil di booking. Kemudian masuk ke dalam selanjutnya masuk ke dalam booking yang telah saya booking tadi, daftar bookingan. Nah, di sini di dalam daftar bookingan terdapat codingan, di mana booking controllers ini menampilkan semua indeks codingan yang telah indeks booking yang telah saya booking di dalam gedung controllers tadi. Jadi mengambil get API bookingnya. Itu adalah penjelasannya, dan sama juga ini adalah mengambil dari file-nya atau di servernya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan di sini untuk aplikasinya seperti ini. Jadi kita dapat menyewa beberapa gedungnya juga. Contoh kita nyewa lagi hari ini, Kartika Graha Hotel, gedung berhasil di booking. Jadi menambah 2 Kartika Graha Hotel. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.